selamat sore para sobat muda Gusmat atau Gus Durian Madiun. Hari ini kita bersyukur ya kembali hadir dalam program Podcastan Merdeka. Dan tema kita hari ini cukup menarik temanya, yaitu apa arti merdeka di masa pandemi. Dan saat ini bersama dengan kita ada 3 orang, bisa katakan 3 orang muda ya. Ya, masih muda. Atau sudah tua. Ya tentunya masih muda, meskipun usianya mungkin sudah tua, tetapi semangatnya masih muda. Ya, bersama dengan kita ada Mas Asep Amrullah dari Madiun Muda, lalu ada Mas Asep juga ini, Mas Asep Front. Asep Front. Jadi aku tadi bingung nih. Ada Mas Asep Front dari PMKRI, dan juga tentunya ada Mas Alaudin Haris dari Pemuda Muhammadiyah. Maka kita akan kenalan dulu nih siapa narasumber kita pada sore hari ini. Karena kalau nggak kenal kita nggak sayang. Meskipun sudah kenal belum tentu disayang. Tapi tentu kita ingin disayang semuanya. Ya, kita akan berkenalan. Siapa dulu nih yang mau perkenalan? Mungkin dari Mas yang ujuk. Oh iya. Atau Home Pipa dulu kita? Baru aja. Yang ujusannya juga apa-apa. Jadi lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Silakan Mas Asep. Ya, perkenalkan nama saya Asep Amrullah. Saya di sini sebagai perwakilan dari Madiun Muda. Jadi Madiun Muda itu sebuah komunitas ya, sebuah komunitas pemuda Madiun katakan seperti itu, yang mana di situ kami tujuannya adalah kita mengembangkan istilahnya pemuda melalui berbagai hal. Misalkan kita sering mengadakan misalkan diskusi, kemudian kita mengadakan workshop tentang beasiswa dan lain sebagainya. Nah, Madiun Muda sendiri kami berdiri, istilahnya kita mendirikan itu berawal dari 3 orang dulu, berdiri di tahun 2017. Ada saya sendiri, saya waktu itu masih aktif sebagai ketua PMII Pak Madiun, ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, kemudian ada teman saya, ada Dr. Lutfi, yang beliau sering mengisi ketika kita mengadakan kajian-kajian ataupun mengadakan sebuah webinar yang bertema tentang kesehatan, beliaunya yang lebih tampil gitu. Dan ada satu lagi namanya Mas Pandu. Nah, Mas Pandu sendiri backgroundnya adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang saat ini belum bisa berada di tengah-tengah. Mungkin itu aja sih perkenalannya singkat. Oke. Terima kasih. Siapapun bisa gabung ya Mas ya? Iya, siapapun bisa. Madiun Muda ya? Iya. Jadi kalau ada kegiatan bisa langsung datang gitu ya? Iya. Nanti kita juga sering, kita kan lebih aktifnya di sosial media. Jadi kita memang teman-teman yang banyak istilahnya berkumpul di Madiun Muda itu milenial dan zilenial, jadi push milenial. Okay. Nah itu banyak yang gabung kita, karena kita lebih banyak bergerak di sosial media, di online, di dunia digital. Nah, seperti itu. Oke, ya nanti buat Sobat Gusmat kalau ingin tahu lebih jauh siapakah Madiun Muda ya? Ya. Siapakah Madiun Muda boleh nanti cek di Instagram deskripsi box ya. Di Instagramnya boleh ya ditaruh di situ. Iya. Atau mungkin mau promo Instagramnya Madiun Muda? Kalau Instagram kami disilahkan ketik @madiunmuda, itu nanti sudah muncul. Oke. Ya nanti kalau nggak muncul bisa dicek di deskripsi box ya. Iya. Oke, berikutnya siapa ini? Mas Asep lagi atau Mas Aldi? Biar urutan aja. Oh, urutan Asep ya Mas ya. Mas Asep. Ya, perkenalkan nama saya Asep Front. Saya berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Widya Iwana Madiun. Saya sebagai Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Madiun. Di Perhimpunan Mahasiswa Katolik itu
Di dalamnya kami melakukan kaderisasi ataupun ya organisasi yang berkaitan dengan kemahasiswaan lah dalam Ormawa itu. Di dalam kegiatan sehari-hari kami mengadakan diskusi, pelatihan-pelatihan dan juga aksi-aksi sosial yang berkaitan dengan dinamika sosial yang ada di Kota Madiun. Jadi di situ kami ya mengadakan kegiatan diskusi tadi dan juga aksi-aksi sosial berkaitan dengan masyarakat di Madiun. Oke, baik Mas Asepron. Kalau ingin tahu lebih jauh kegiatan PMKRI, bisa tahunya di mana ya? Ya, kalau kami di PMKRI Cabang Madiun mempunyai 2 sosial media, yaitu di akun Facebook @PMKRI Madiun. Nanti puji Tuhan akan muncul akun kami. Terus di Instagram kami juga mempunyai akun sosial media yang bernama @PMKRI Madiun. Gitu. Oke, ya nanti lebih jauh boleh cek di deskripsi box ya. Ya. Oke, yang terakhir, monggo Mas Alodin. Siap. Perkenalkan, nama saya Alauddin Haris Asobiri. Saya perwakilan dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Madiun. Perlu dikenalkan juga, alhamdulillah di periode ini saya diberi amanah sebagai sekretaris daerah. Adapun apa sih Pemuda Muhammadiyah itu? Notabene Pemuda Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi otonom yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan dan bidang sosial. Beberapa di antara kegiatannya seperti bakti sosial, kemudian kajian dan lain sebagainya, masih banyak lagi tentunya. Oh, oke. Kalau alamat rumah saya sendiri itu tidak jauh dari salah satu tempat yang bersejarah di Kabupaten Madiun, yaitu Monumen Kresek. Nah, kalau rumah saya ya kurang lebih 5 menitan dari Monumen Kresek itu. Tepatnya di Dusun Pengintok, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Madiun. Oke. Mungkin kalau ingin lebih tahu tentang Pemuda Muhammadiyah, ada apa sosmednya itu Mas? Oke. Apabila teman-teman dimanapun berada ingin kenal lebih dekat dengan kami juga punya media sosial. Di Facebook ada ada Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Madiun atau PDPM Kabupaten Madiun. Di Instagram juga sama. Oh, sama ya. Ya. Oke. Baik. Bisa kita lihat ya, aktif-aktif nih narasumber kita. Muda, bersemangat, kontribusinya nyata buat anak-anak muda yang ada di sekitarnya. Oh iya, Sobat Gusmat, acara podcastan Merdeka ini juga tak lepas dari kolaborasi antara Gus Durian Madiun dan kanal YouTube Makani Netizen. Nah, apa sih Makani Netizen itu? Kalau Gus Durian Madiun pasti sudah lumayan kenal semua. Makani Netizen ini adalah salah satu kanal YouTube yang juga aktif untuk mengadakan kegiatan semacam podcast seperti ini, dan di sana tema-temanya menarik semua. Dan juga tak lupa kegiatan ini disponsori oleh It House Caruban. Nah, nanti kalau ingin tahu apa itu It House Caruban, boleh cek juga di deskripsi box ya. Ya, Mas Asep. Nah, ini saya bingung. Ada Mas Asep Fron, Mas Alauddin Haris, dan juga Mas Asep Amrullah. Kita langsung masuk saja ya ke diskusi kita hari ini yang bertemakan makna merdeka di masa pandemi. Oke, menurut kakak-kakak semua, aku panggil kakak-kakak saja ya. Udah. Bahasanya anak milenial sekarang pakai kakak-kakak soalnya. Oke, menurut kakak-kakak semua, apa sih arti merdeka menurut Anda, khususnya ketika Mas Asep Fron, Mas Asep Amrullah maupun juga Mas Alauddin hidup sejak kecil? Jadi apa makna merdeka buat
kakak di sini. Siapapun bisa memulai dulu. Ya. Dari tengah atau dari ujung? Ya, hati-hati. Kan ya. Iya. Soalnya saya juga ujung. Oh, iya. Oke. Silakan. Kalau menurut saya itu dari bahasa Sanskerta ya. Merdeka itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kaya, kuat, dan sejahtera. Sedangkan kalau saya mengutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merdeka berarti bebas. Nah, bebas di sini yang dimaksud adalah bebas dari tekanan, bebas dari tuntutan, bebas dari penjajahan, perhambaan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya pribadi, bebas di sini adalah suatu kondisi manusia yang mana dia terlepas dari yang namanya tekanan, pressure, kemudian tuntutan dari semua pihak. Itu yang saya sampaikan. Oke, kalau Mas Asep Pro. Oke, kalau saya kira pengertian merdeka itu sudah hampir sama, tapi yang lebih ditekankan kalau menurut pemahaman kami itu merdeka itu bebas dan juga tidak ada tekanan dari sana kemari. Jadi kalau misalnya pemahaman saya sejak kecil bahwa merdeka itu ya sejahtera lah, intinya mendekati sejahtera tanpa ada tekanan dari sana dan dari pihak manapun, ya begitu. Jadi kalau misalnya ya saya seolah-olahnya mau kemanapun sudah bebas tanpa ada halangan gitu. Mas Asep Abdullah sendiri gimana? Iya. Kalau menurut saya merdeka itu akibat ya. Akibat dari sebuah sebab. Nah, sebab dari merdeka itu apa? Ya, kalau menurut pemahaman saya, merdeka itu sebab dari adanya kesadaran, kemudian kemauan dan kemampuan. Jadi yang pertama adalah kesadaran dulu. Nah, tidak mungkin kan dulu ketika ya kalau kita berbicara masalah lahirnya bangsa Indonesia atau negara Indonesia, tidak mungkin Indonesia itu akan istilahnya merdeka ketika para pahlawan pada saat itu tidak memiliki kesadaran, oh kita itu harus merdeka, kita nggak bisa begini terus kan gitu. Maka muncullah kesadaran untuk hidup bebas, hidup merdeka. Nah, dari kesadaran itu kemudian menuju ke level kemauan, sadar terus mau untuk berusaha dan kemudian setelah muncul kemauan, dari kemauan itu disusunlah kekuatan, disusunlah belajar dan terus berupaya sehingga muncullah kemampuan. Dari ketiga sebab ini akibatnya adalah merdeka. Jadi kalau kita berbicara hukum sebab akibat, menurut saya seperti itu. Nah, itu sama juga dengan kemerdekaan diri sendiri atau kemerdekaan pribadi. Jadi kalau kita ingin seperti yang dikatakan sahabat-sahabat kami tadi, kalau ingin bebas, kalau ingin sejahtera, maka tiga unsur ini kita penuhi dulu. Nah, kalau itu kita berbicara masalah kemerdekaan pribadi. Nah, misalkan kita ingin financial freedom misalkan, kita ingin kalau anak-anak sekarang pengennya time freedom misalnya. Nah, itu pertama ya itu tadi harus memiliki kesadaran dulu. Kesadaran untuk apa sih saya ini harus berusaha gitu. Kemudian yang kedua adalah kemauan dan yang ketiga adalah kemampuan. Gitu. Berarti kalau boleh ini ya, boleh aku simpulkan sementara nih, karena masih banyak pertanyaannya. Jadi kalau boleh aku simpulkan sementara bahwa kemerdekaan itu bukan sesuatu yang kalau orang Jawa bilang itu ujuk-ujuk gitu ya. Nah, ada ya. Betul. Ada proses, ada sebuah usaha untuk mencapai mencapai. kemerdekaan itu. Nah, tadi Mas Asep Amrullah itu sempat memunculkan istilah yang menarik dan aku baru tahu istilah itu. Yaitu tadi ada istilah milenial dan zilenial ya Mas ya, atau post koloni, post milenial atau post milenial. Nah, menurut Mas Asep Abdullah, Mas Asep Fron maupun juga Mas Alauddin,
kalau ditarik dalam konteks kekinian, baik itu milenial maupun zilenial tadi, kira-kira apa yang menjadi pengamatan dari kakak-kakak ini tentang arti kemerdekaan untuk generasi milenial dan zilenial tadi? Apakah hampir sama dalam pandangan Mas Asep Amrullah, Mas Asep Ron dan juga Mas Alwakir, atau mungkin menemukan sesuatu yang lain yang itu lebih menarik dan ternyata di tiap generasi itu berbeda kalau maknai kemerdekaan? Aku kesempatan pertama Mas Asep Amrullah dulu. Ya, terima kasih. Memang sekarang gini, sekarang itu dengan adanya dunia digital, kemudian adanya internet yang semakin pesat ya, itu anak-anak generasi milenial dan post milenial tadi, atau yang disebut generasi Z, makanya saya menyebutnya zilenial gitu. Nah itu dia lebih bebas untuk mengekspresikan apapun yang ada, mengekspresikan diri lah intinya, bebas mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, bebas mengekspresikan apa yang ada dalam pemahamannya, seperti itu. Nah dari situ kebebasan ini harus memang kalau kita memang kita boleh ya bebas, tapi juga harus menghormati kebebasan orang lain. Nah itu. Nah maka perlunya teman-teman di milenial atau di generasi setelahnya post milenial tadi itu untuk kita istilahnya, kalian boleh bebas tapi harus ada koridornya, seperti itu. Misalkan silakan sekarang misalnya kalian suka main TikTok, main apa, ataupun main Instagram dan lain sebagainya, silakan, tetapi harus ada koridor yang harus ditaati gitu. Nah dan kemudian kita arahkan selaku kita yang punya tadi kesadaran yang mungkin lebih dulu, kalau kita menganggap diri kita lebih dewasa dari mereka, maka kita arahkan untuk menumbuhkan kesadaran mereka juga untuk mengekspresikan kebebasannya di hal-hal yang positif, seperti itu, di hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Misalkan sekarang bisa memanfaatkan gadgetnya, memanfaatkan talentanya, kemampuannya itu untuk istilahnya membantu orang, ya, membantu misalkan para UMKM yang di situ dia kurang melek digital, yang mana dari situ ketika anak-anak zaman sekarang itu mau membantu, oh Bu, tak bantu ngelola Instagram, misalkan tak bantu jualan melalui Instagram, tak bantu istilahnya ngelola sosial media dan lain sebagainya, itu kan manfaat gitu, ada manfaatnya. Nah sehingga kalau bermanfaat itu menjauhkan dari hal-hal yang bersifat mudarat. Nah itu seharusnya yang kita lakukan. Oke. Kalau menurut Mas Alauddin sendiri gimana Mas? Iya, kalau menurut saya sih hampir sama dengan yang saudara Asep sebutkan atau sampaikan tadi. Intinya pada generasi sekarang, jadi kalau tadi di awal Mas Asep itu menyampaikan ada dua generasi ya sekarang, ada generasi milenial, kemudian itu yang lahir sekitar tahun 1980-an sampai 1996 kalau nggak salah, kemudian yang generasi zilenial itu 1997 sampai 2012. Nah, itu masing-masing mempunyai cara tersendiri dalam mengartikan kemerdekaan atau kebebasan itu. Nah, kalau menurut saya pribadi di generasi yang sekarang itu lebih mudah dalam mengeksplorasikan diri. Terlebih di sini ada perkembangan teknologi yang begitu besar. Nah, dengan adanya teknologi ini kita bebas untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan kreativitas kita. Namun seiring dengan adanya kebebasan di dunia maya ini, kita juga harus tahu juga ada batasan-batasannya. Jadi karya apapun yang kita munculkan, yang kita buat, jangan sampai menyinggung orang lain ya. Ya mungkin menurut kita itu biasa,
tapi bisa jadi menurut orang itu tidak biasa, bahkan tidak jarang juga yang tersinggung. Nah, makanya ketika kita mengupload sebuah karya, sebuah kreativitas, kita juga harus tahu batas-batasnya, harus ada koridornya, supaya apa? Tidak menciptakan sebuah kata atau kalimat yang bersifat memprovokasi. Nah, salah satu contoh kebebasan generasi sekarang dalam berkreasi, dalam berinovasi itu dengan adanya YouTube. Salah satunya kita sebut saja YouTube ini. Betul ya. Ada banyak sih sebenarnya media sosial, tapi yang populer YouTube ini. Nah, terlebih di masa sekarang itu banyak masyarakat atau orang-orang, bahkan ada yang personal, ada yang kelompok, itu membuat karya, membuat sebuah seni, bisa semacam puisi, pidato, atau latihan bahasa, atau yang sekarang lagi tenar juga itu olah vokal ini. Iya, betul. Banyak bibit-bibit yang bermunculan itu dari golongan yang biasa. Nah, kemudian dari kreativitasnya, karena dia mampu mengolah bakat yang ada dalam dirinya, dia mampu mengeksplorasikan keseniannya, yang bakat yang dia miliki. Salah satu contohnya kita sebut musisi yang dari Jogja, itu ada Triswaka. Itu kan berawal dari yang namanya nyamen di kafe-kafe, kemudian di alun-alun Jogja. Kemudian karena dia atau bahkan mereka mempunyai daya pikir kritis, kemudian ini biar lebih bagus lagi karyanya, mereka membuat inovasi-inovasi dan diperbaikilah karyanya, direkam kemudian diposting. Bahkan selain dari Jogja juga ada dari Ngawi, Canan, ya. Itu kan juga berasal dari orang yang biasa sebenarnya. Iya. Bahkan saya punya sahabat dari Ngawi, dia juga tahu latar belakangnya Canan itu seperti apa, terus sehingga sekarang bisa naik daun sekarang. Iya. Kalau di Madiun sendiri kan juga ada Dahlan. Iya. Nah, itu kan berasal dari Iya. orang-orang biasa, kemudian dia mampu dan mau menggali potensi yang dia miliki, sehingga karyanya bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, itulah salah satu bentuk kebebasan yang dilakukan oleh masyarakat di generasi sekarang ini. Iya. Menarik sekali ya, para sobat Pusat, bahwa ketika khususnya untuk generasi milenial dan post milenial atau zilenial tadi, atau generasi sekarang, kalau kita ingin mengeksplorasi atau mengekspresikan merdeka kita itu banyak banyak salurannya itu, banyak ruangnya untuk mengekspresikan hal itu. Dan ketika misalnya kita merasa aduh kok kayaknya aku minder atau nggak pede atau gimana, nggak boleh takut, karena kita memiliki kesempatan itu asalkan mau berusaha, mau berusaha dan mau untuk mengoptimalkan apa yang menjadi, kalau bahasa itu kemampuan atau talenta yang dimiliki dalam kehidupan kita. Nah, kalau menurut Mas Asep, konsep ini bagaimana? Ini saya agak bingung ya soalnya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi, saya berangkat dari kemerdekaan pribadi yang dialami oleh generasi milenial maupun post milenial. Memang kemajuan teknologi yang dialami saat ini oleh generasi milenial maupun post milenial itu membuat mereka asik. Itu harus kita akui, memang tantangan ini membuat semua orang itu asik. Nah, tetapi dari keasikan itu sebenarnya kita itu ditantang untuk lebih bijak memilih atau memilah, sehingga kreativitas kita itu betul-betul terarah, sehingga tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi justru kemerdekaan atau kebebasan itu justru bisa harus diarahkan. Kenapa? Ya, seperti muncullah seperti yang disampaikan oleh Mas Asep tadi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM dan sebagainya, seperti yang disampaikan Mas tadi.
bisa ya populer dan juga menghasilkan atau profit, itu salah satu ya saya kira bonus. Tetapi yang tantangan utamanya itu ya bagaimana kita mengendalikan ya kemerdekaan itu supaya bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi dan orang di sekitar kita. Kita jangan terpaku pada bahwa ini kenyamanan. Ya, semua orang yang merasa ini kenyamanan. Saya menggunakan TikTok, main sana sini dari itu, bagus nih, enak, bagus. Tapi akhir-akhirnya nggak sadar bahwa di situ ada parit atau misalnya selokan yang terjadi. Nah itu juga kan kurang ya saya kira hal-hal yang tidak diinginkan. Nah dari situ kebebasan itu layaknya memang harus terlarang. Jadi itu salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh generasi milenial yang ataupun post milenial yang saat ini. Tapi justru pemanfaatan kemerdekaan itu saya kira harus diarahkan lebih bermanfaat kepada diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Jangan muluk-muluk lainnya bagi RT ataupun bagi desa, dusun dan sebagainya itu kan sudah menjadi suatu pemanfaatan yang hebat menurut saya ketika itu bisa dilakukan orang dimanapun. Menarik ya buat Sobat Kusmat, khususnya sobat-sobat yang generasi milenial atau post milenial, bahwa kita itu sebagai generasi masa kini itu bisa berdampak positif, bisa bermanfaat minimal untuk RT kita. Katanya Mas Ahmad Fron ya, minimal itu di lingkup RT dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi maupun juga dengan memanfaatkan media sosial yang kita miliki, kita bisa mendapatkan manfaat tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa ya subscribe kanal YouTube Gusmat maupun juga Makani Edison. Nah, nanti tayangannya akan muncul di kedua kanal YouTube itu. Nah, Mas Asep Fron, Mas Alauddin, di awal-awal pandemi kemarin itu kan muncul ya sebuah istilah untuk teman-teman generasi masa kini, rebahan membawa perubahan. Sempat viral itu beberapa bulan di awal-awal masa pandemi karena kita tahu karena adanya pandemi ini semua kegiatan di luar rumah sangat dibatasi, apalagi teman-teman yang masih bersekolah maupun berkuliah bahkan dinas dan bekerja pun dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan semua kegiatan dari rumah masing-masing, sehingga muncul tuh hashtag viral rebahan membawa perubahan. Tapi ada di remaja yang udah, tapi mereka juga mengumpulkan itu di situ. Udah kan apa-apa perubahan aja toh sama perubahan. Nah, menurut kayak di sini kita kan masih berada dalam konteks pandemi ya. Ini kali kedua kita merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kita di masa pandemi tahun lalu awal-awal, dan ini nggak tahu pandemi COVID ini kapan selesainya. Nah, menurut kakak di sini bagaimana sih sebenarnya memaknai dan mendialogkan kemerdekaan itu dalam konteks pandemi, apalagi di kalangan generasi milenial di tahun lalu sempat muncul hashtag tadi rebahan membawa perubahan. Nah, aku kesempatan pertama ke Mas Asep Fron. Iya. Dulu memang kondisi kita untuk berjuang. Ketika perjuangan itu para pejuang pendahulu kita memang berjuang melawan kondisi penjajahan ya. Tapi saat ini kita di generasi milenial ataupun post milenial memang mengalami kondisi ya perjuangan untuk melawan pandemi COVID-19. Bagaimana ketika di masa pandemi begini kita itu ya juga harus bijak dalam memilah ataupun mengarahkan segala kenyamanan itu. Misalnya ya salah satu yang disampaikan pemanfaatan tadi, kita bisa membantu misalnya ya bersama dengan ya UMKM mungkin bersama untuk pemanfaatan media sosial yang kita miliki, karena generasi milenial maupun post milenial ini saya yakin pasti sudah memiliki keahlian di situ ataupun sudah memiliki ya setidaknya pengetahuan lah minimalnya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini ya kita
harus juga ya menaati. Salah satunya ya paling simpel lah ini. Ini kan juga bermanfaat untuk kondisi ya peringatan kebangsaan Indonesia ini, kemerdekaan ini, menjaga kebersamaan kita, kesehatan bersama. Nah, itu salah satu juga hal yang bisa dilakukan ketika mengalami ya memperjuangkan kemerdekaan di masa pandemi seperti ini. Kita juga harus menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, juga itu salah satu ya hal yang bisa kita lakukan secara simpel, dan itu realita, supaya bisa kita sehat bersama, sehingga di masa pandemi ini bisa cepat berlalu. Karena perjuangan bangsa Indonesia dulu mengalami penjajahan, tetapi perjuangan bangsa Indonesia saat ini, perjuangan generasi milenial maupun post milenial saat ini, itu berjuang melawan pandemi yang paling realitanya saat ini. Begitu. Mas Asep Amrullah gimana? Iya, saya sepakat ya. Jadi hari ini kita belum bisa dikatakan merdeka. Maksudnya merdeka, yaitu tadi kita belum merdeka dari krisis akibat dari pandemi. Nah, maka memaknai kemerdekaan di kondisi pandemi yang seperti ini, menurut saya adalah bagaimana setiap orang itu menjadi pahlawan berdasarkan versinya masing-masing. Gitu. Nggak boleh, maksudnya versi masing-masing. Nggak, istilahnya apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Contohnya ya menerapkan protokol kesehatan. Ya, Anda adalah pahlawannya gitu. Anda ada pahlawan yang menegakkan protokol kesehatan bagi diri sendiri minimal dan keluarga. Dan kalau kita bagi kita pemuda yang istilahnya punya kesadaran dan kemauan serta kemampuan yang lebih, ya ada teman-teman dari MKRI, Pemuda Muhammadiyah dan lain sebagainya, kita dianugerahi kesadaran yang lebih daripada yang lain. Maka kita juga harus menyadarkan teman-teman kita di luar sana. Nah, kemudian anggaplah di kondisi seperti ini kita masih menuju ke gerbang kemerdekaan, bebas dari krisis pandemi, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa virus itu nggak akan hilang misalkan, ya kita terfokusnya jangan di virusnya, tapi kita harus bebas dari krisisnya, gitu. Bagaimana hari ini semua serba sulit, banyak yang kehilangan pekerjaan ataupun banyak yang kehilangan penghasilan dan lain sebagainya. Ya, ini adalah krisis. Kita bisa mengontrol sesuatu yang bisa kita kontrol, maka kita fokus kepada sesuatu yang bisa kontrol tadi ya. Kita fokus kepada bagaimana mengontrol akibat gitu. Kalau sebuah sebab itu kan sebuah sebab itu kan dari akibat yang bisa kita kelola. Nah, fokusnya di sini. Nah, kemudian maka dari semuanya saatnya kita bergandengan tangan, bergotong royong. Ya kita bayangkanlah. Kita bayangkan, dulu para pahlawan itu berjuang menuju kemerdekaan itu seperti ini. Nah, kita juga seperti itu harusnya. Kita membayangkan, kita berjuang untuk menuju keluar dari krisis, ya seperti ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalaupun ada yang mengatakan entah itu aliran yang percaya bahwa krisis ini man-made disaster atau nature disaster, ya kita tidak boleh terpecah di situ gitu. Kita nggak boleh terpecah larut dalam perdebatan itu. Tapi bagaimanapun kita harus bergandengan tangan untuk keluar dari krisis ini, dan kita bisa bersama-sama hidup yang lebih baik lagi. Dan semoga memang virus ini bisa hilang. Kalaupun tidak hilang ya misalkan ya seperti flu biasa kayak gitulah. Ada beberapa negara atau beberapa yang sudah mendeklarasikan bahwa virus ini kita anggap sebagai flu biasa kan gitu. Karena itu kita tidak bisa mengontrolnya.
Mungkin itu sih. Oke, nah, dari Mas Alauddin bagaimana nih? Memaknai kemerdekaan di masa pandemi ini. Baik. Pada dasarnya saya juga sepakat dengan saudara-saudari tadi, Mas Asep Front dari BMKRI, kemudian Mas Asep Amrullah dari Madiun Muda. Iya. Nah, sebenarnya di masa pandemi ini kita semua orang terdampak, dengan adanya pandemi COVID ini. Nah, kalau saya pribadi kemudian yang saya rasakan, kebetulan saya sedang menjalani dua aktivitas, dua kegiatan. Yang pertama juga masih proses penyelesaian tugas akhir skripsi. Insya Allah nanti bulan Oktober itu Sidang ya. wisuda, Oh. udah habis sidang. Oh, udah habis sidang, wah. Udah habis sidang. Habis. Namun kan di perjalanan perkuliahan di semester terakhir itu saya mengalami juga yang namanya menjadi peserta didik dengan model pembelajaran daring ya, Google Meet, Zoom, dan Google Classroom, dan masih banyak lagi metode yang dosen-dosen saya terapkan. Kalau di Unmul Ponorogo itu ya ada itu tadi yang saya sebutkan. Dosen-dosennya juga dituntut untuk kreatif. Ya. Terus kemudian di samping kuliah saya juga bekerja dan mengajar di SMK Muhammadiyah Tegandolopo di Madiun Selatan sana. Nah, selain saya merasakan sebagai peserta didik yang menerima materi secara daring, saya juga memberikan materi secara daring pula. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak jauh dari apa yang saya dapatkan, sehingga apa yang saya dapatkan di perkuliahan itu saya adopsi, saya amati, tiru, modifikasi, kemudian saya berikan kepada murid-murid saya, sehingga apa peserta didik atau siswa-siswa saya itu juga bisa tetap enjoy dalam belajarnya, tidak ada yang namanya tekanan dalam belajar. Oh ini pandemi kita bermalasan, oh ini sekolahnya daring dari rumah, online dari rumah, tidak ada pantauan, itu sebenarnya salah. Sehingga kalau ada argumen, ada statement, oh ini masa pandemi sekolah libur, sebenarnya tidak libur ya gitu. Masuk cuma dibuka. Nah, sebenarnya gitu. Ya gitu. Tetap masuk, namun prosesnya dari rumah. Bahkan ada yang dari gurunya pun juga harus dari rumah. Ada juga yang di sekolah itu dijadwal, di weekend gitu. Sehingga saya sebagai mahasiswa, sebagai guru juga merasakan dan dituntut untuk kreatif juga. Kalau tadi saya bilang dosen-dosen saya kreatif, saya juga dituntut untuk kreatif juga. Nah, di sini salah satu bentuk wujud dari yang namanya mengapresiasikan atau mengimplementasikan kata merdeka di masa pandemi ini dalam dunia pendidikan. Kebetulan saya kan bergerak di bidang pendidikan. Ya. Nah, sehingga apa? Dengan adanya pandemi ini jangan sampai menyebabkan kita malas untuk beraktivitas. Kalau tadi disebutkan oleh Mas Wirgo itu ada tagar apa tadi ya? Rebahan membawa perubahan. Ya, itu aktivitas yang dilakukan dari rumah ini loh, yang mungkin dalam tanda kutip disebut rebahan. Meskipun rebahan tapi ada kreativitas, ada karya yang dibuat, dihasilkan ya, itu. betul. Nah, sehingga apa? Di masa pandemi ini kita juga tidak bisa tinggal diam. Kalau boleh berkata, meskipun pandemi kita juga harus berkreasi. Nah, gitu. Sehingga apa? Kita tidak tumpul, kreativitas kita tidak tumpul, potensi kita tetap terasah, tetap tersalurkan. Nah, kemudian peran kita sebagai pendidik pun juga sama, yaitu menyampaikan bahwa pentingnya menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, bahwa pandemi ini atau virus ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Ya, menurut beberapa penelitian itu sudah ada sejak lama.
Nah, dari adanya pandemi inilah kita ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya menjaga kebersihan. Nah, dari kebersihan itu berdampak ke banyak hal kan. Mulai dari kalau tidak bisa menjaga kebersihan, salah satu dampak sepelenya sakit perut. Nah, dampak yang paling fatalnya bisa menyebabkan kematian. Nah, dari adanya pandemi inilah kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran atau hikmah. Rajin cuci tangan. Nah, rajin cuci tangan gitu. Kemudian ya mungkin yang awal-awalnya itu bermalasan ketika pulang Nggak langsung mandi. nggak langsung mandi, nggak cuci tangan. Mungkin ada juga yang ketika habis aktivitas langsung ambil makanan mungkin karena lapar atau hausnya. Nah, itu hikmah dibalik pandemi itulah salah satunya itu menjaga kebersihan. Betul. Ya, itu. Nah, makanya kita sebagai para muda mudi ya, sebagai para pemuda yang ada di Kabupaten Madiun ini tidak langsung sebagai agen, agen pembawa perubahan. Yang mana masyarakat yang awalnya belum tahu yang namanya virus, kemudian pentingnya menjaga kebersihan. Nah, ini peran kita sebagai salah satu pemuda yang ada di Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan arti kemerdekaan itu tadi. Kita bisa mengedukasi masyarakat, bahkan kita mulai dulu dari diri kita. Ya mungkin kita bisa mengevaluasi diri. Oh, sebelum adanya pandemi, sudahkah kita menjaga kebersihan? Kalau sudah diri kita, kemudian ke keluarga kita, paling tidak satu rumah. Gitu. Nah, kalau sudah satu rumah, orang-orang di sekitar kita, baru nanti skop yang lebih besar. Nah, itu pentingnya kita sebagai agen atau intinya pemuda yang bisa mengedukasi ke masyarakat. Itulah salah satu adanya kita di masyarakat ini ya juga untuk masyarakat juga. Gitu. Ya, mungkin itu. Oke. Jadi Sobat Gusmat ada 3 kata nih yang tadi disampaikan oleh Mas Asep Amrullah, Mas Asep Fron, maupun juga Mas Alaudin bahwa merdeka di masa pandemi itu maknanya 3. Kalau aku menyimpulkan ya. Jadi bahwa itu mengajarkan kita gotong royong. Nah, harus setuju ya semua ya. Kita gotong royong, mengajarkan kita mandiri dan berjuang, dan yang terakhir ini yang penting terkait dengan perubahan bahwa pandemi juga mengajarkan kita untuk kita selalu berpikir kreatif dalam mencari solusi dari setiap permasalahan khususnya di masa pandemi ini yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Nah, ini waktunya ini nggak terasa sudah selesai nih. Nah, terakhir nih buat Mas Asep Fron, Mas Asep Amrullah maupun juga Mas Alaudin, apa yang menjadi pesan dari ketiga kakak ini untuk generasi yang ada di masa kini, khususnya ketika kita sedang berjuang bersama untuk melalui pandemi ini? Monggo Mas Alaudin. Pesan saya bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tidak boleh menjadi manusia-manusia yang pesimis, tidak boleh menjadi manusia-manusia yang lemah. Sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah pasti akan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi adanya pandemi ini jangan jadikan penghalang kita untuk membantu sesama, untuk berkreasi, untuk berinovasi dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai manusia, notabene manusia itu kan adalah berpikir, bergerak dan beraktivitas. Sehingga apapun kondisinya, meskipun ini masa pandemi, kita tetap beraktivitas dan tidak lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Harus semangat gitu ya. Iya, harus semangat intinya gitu. Oke, mantap sekali Mas Alaudin. Kalau dari Mas Asep Fron? Iya, pesannya kalau dari saya cukup simpel sih. Ya cuman ya begini aja. Kita itu mempunyai kebebasan di saat ini ya, tapi tidak digunakan secara sebebas-bebasnya. Begitu juga kita harus meniru hal-hal yang sudah para pejuang pendahulu kita lakukan di masa lalu. Ketika mereka berjuang menghadapi para penjajah yang ingin menguasai negara kita, saat ini kita harus berjuang bersama
menghadapi kondisi kita saat ini masing-masing. Kita juga harus memberikan pembelajaran reflektif, merefleksikan segala sesuatu yang ada, yang sudah terjadi di dalam diri kita. Segala sesuatu itu ya mungkin ketika saat ini saya menggunakan bisa bermedia sosial, tapi ya apakah media sosial itu hanya untuk diri saya ataukah juga bisa dimanfaatkan untuk orang di sekitar saya? Itu bisa menjadi pertanyaan refleksi untuk ya kaum muda saat ini. Saya kira itu saja sih menurut saya. Ya intinya bahwa ya bebas, tetapi bebas bagaimana kebebasan itu bisa terarah dan bisa bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Oke, jadi jangan lupa untuk hidup bermanfaat bagi orang lain. Dari Mas Asep Amrullah, silakan. Ini pesan ya untuk teman-teman di milenial dan adik-adik lah, nganggapnya bahasanya adik-adik di zilenial. Mungkin gini, ketika kondisi teman-teman setelah lulus sekolah atau lulus kuliah hari ini memang kalau mau istilahnya menginginkan ada pekerjaan seperti itu, dan hari ini memang agak sulit juga ya. Nah, apapun kondisinya, yang masih sekolah ataupun yang sudah lulus, yang bingung mau beraktivitas apa setelah ini, ya pesannya terlebih dalam memaknai kemerdekaan ini, teman-teman selalu terus berpikir positif, kemudian melakukan self talk ya kepada diri kita bahwa kita itu mampu menghadapi era yang serba sulit ini. Kita mampu untuk berkarya, kita tidak bergantung kepada keadaan, sehingga ketika kita sudah terus setiap hari melakukan afirmasi seperti itu, kita pasti akan menemukan jalan. Nah, kemudian buat teman-teman ingat bahwa kalau saya boleh mengutip di dalam di dalam Al-Quran ya, Allah sendiri berfirman bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib hambanya sebelum dia mau merubah nasibnya sendiri. Nah, kemudian itu menjadi pesan bahwa kita itu harus berikhtiar. Kita jangan bergantung kepada keadaan, jangan bergantung kepada pun sebelum kita melakukan usaha. Nah, selanjutnya terus bermanfaat dengan apa yang kita bisa, terus kreatif, minimal kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan terkecil kita, ya untuk lingkungan kampung, RT dan lain sebagainya. Dan hari ini jangan takut untuk bermimpi ya, karena ini adalah era yang dimana teman-teman paling bisa survive di antara semua generasi, saya yakin itu. Karena di era disrupsi seperti ini kita menghadapi triple disruption ya, millennial disruption itu sendiri, kemudian digital disruption, dan yang ketiga pandemic disruption. Nah, di sini kalian para milenial dan zilenial itu orang-orang yang paling mudah untuk beradaptasi. Nah, maka gunakanlah keberlebihan itu untuk juga bermanfaat untuk orang-orang lain, ya generasi-generasi yang lain gitu, untuk keluarga dan untuk semuanya. Nah, mungkin itu pesan ya untuk teman-teman, dan terus lingkarilah dirimu dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang bermanfaat, cari circle yang manfaat. Begitu banyak, kalaupun bermedia sosial juga bermedia sosial yang baik, cari konten-konten yang bermanfaat. Kalau kalian bisa istilahnya memproduksi konten-konten digital, konten-konten seperti YouTube, kemudian ataupun media sosial yang lain, itu buatlah konten yang positif, yang mana itu akan bermanfaat untuk dirimu sendiri, untuk membentuk
karaktermu, membentuk personal brandingmu, dan itu nanti juga harusnya bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu saja sih. Oke, wah luar biasa sekali ketiga narasumber kita pada kesempatan hari ini. Nah, para sobat muda, demikianlah podcastan Merdeka di edisi Agustus 2021 ini. Terima kasih buat Mas Alaudin. Ya. Betul ya? Maklum barusan kenal jadi gampang lupa namanya. Buat Mas Asep Ron dan juga Ya. Mas Asep Terima Amrullah kasih yang juga. Terima kasih sudah juga. memberikan inspirasi yang begitu luar biasa untuk kita semua. Saya sendiri tersemangati tadi setiap apa yang disampaikan, dan tentunya sobat muda di rumah masing-masing juga pasti akan tersemangati. Dan habis ini apa ya yang bisa aku lakukan untuk mengisi kemerdekaan di masa pandemi ini. Dan semoga apa yang menjadi perbincangan kita sore hari ini akan selalu mengendap di dalam diri kita. Tidak hanya mengendap tetapi juga harus kita lakukan. Jadi kata Mas Alaudin tadi, semangat. Nah, Ya. itu yang harus menjadi optimisme kita di masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk teman-teman di masing-masing komunitas. Ya. Salam sehat dan semangat selalu. Tetap jaga kesehatan kita, tetap gembira, dan selalu jaga protokol kesehatan. Jangan lupa para sobat muda, subscribe ya channel Gus Durian Madiun atau Gusmat, dan juga channel Makani Netizen. Dan terima kasih untuk It-Host yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan podcast Merdeka pada kesempatan kali ini. Kiranya kita bisa berjumpa kembali di podcastan kita berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa.